Di ujung timur Nusantara, membentang sebuah mahakarya alam yang agung, sebuah permata hijau yang menyimpan rahasia kehidupan paling menakjubkan di planet ini. Tanah Papua, sebuah negeri yang sering dijuluki surga terakhir di bumi, tempat di mana alam masih berbicara dalam bahasa purba. Keanekaragaman hayati mencapai puncaknya, dan setiap sudutnya adalah puisi tentang kehidupan liar. Dari hamparan hutan hujan yang belum terjamah, puncak-puncak bersalju yang menantang langit di garis khatulistiwa, hingga kekayaan bawah laut yang gemerlap tak terhingga, Papua adalah galeri hidup dari keajaiban yang melampaui imajinasi. Namun, di balik semua pesonanya, tersimpan kerentanan yang mendalam. Banyak dari keajaiban ini, yang membuat Papua begitu istimewa, kini berada di ambang batas, terancam punah, atau bahkan berisiko menghilang sebelum dunia benar-benar mengenalnya. Hari ini, kita akan membawa Anda dalam sebuah ekspedisi mendalam ke jantung Papua, menyingkap 5 keajaiban alam dan biota paling misterius yang hanya bisa Anda temukan di sini. Siapkah Anda untuk terpukau dan ikut merasakan desakan untuk menjaga? Lantas, mengapa Papua begitu istimewa? Mengapa ia pantas disematkan julukan surga atau The Last Paradise on Earth oleh para penjelajah dan ilmuwan di seluruh dunia? Bayangkan ini, hamparan hutan hujan tropis terluas ketiga di dunia yang membentang seperti permadani hijau tak berujung menjadi paru-paru vital bagi planet kita. Hutan ini bukan sekadar pepohonan, ia adalah ekosistem kompleks yang menghasilkan oksigen murni yang kita hirup setiap detik, sekaligus rumah bagi jutaan spesies yang sebagian besar belum teridentifikasi. Setiap langkah di dalamnya adalah penemuan baru, setiap suara adalah melodi alam yang orisinil. Di atasnya, menjulang gagah puncak-puncak gunung bersalju di tengah garis khatulistiwa, seperti Puncak Jaya yang ikonik. Sebuah anomali alam yang menakjubkan dan langka di dunia, di mana Anda bisa menemukan salju abadi hanya beberapa derajat dari ekuator. Ini adalah pemandangan yang mendefinisikan kontras ekstrim dan keajaiban geologis, seolah alam menentang segala logika. Dan tentu saja, ada perairan Papua, khususnya wilayah Raja Ampat, yang diakui secara global sebagai pusat keanekaragaman hayati laut terkaya di dunia. Di bawah permukaan birunya yang jernih, tersembunyi sebuah kota bawah laut yang hidup. Ribuan spesies ikan berwarna-warni menari di antara terumbu karang yang sehat dan beragam, yang mewakili 75% spesies karang dunia. Mulai dari pygmy seahorse yang mungil hingga mantare raksasa, setiap jengkal lautnya adalah keajaiban yang hidup. Setiap sudut Raja Ampat adalah kanvas hidup yang dilukis oleh alam dengan detail yang tak terbatas, masih murni, dan belum banyak terjamah oleh tangan manusia. Ini semua ditambah dengan keberadaan suku-suku adat yang menjaga tradisi ribuan tahun dan hidup harmonis dengan alam, serta sungai-sungai berarus deras yang membelah hutan perawan, menjadikan Papua bukan hanya sebuah wilayah, tapi sebuah harta karun, sebuah warisan alam yang tak ternilai bagi umat manusia. Setiap sudut Papua adalah bukti nyata keagungan penciptaan. Inilah mengapa Papua bukan hanya sebuah nama, tapi sebuah janji akan keindahan yang tak terbatas, yang menunggu untuk dieksplorasi dan dijaga. Namun, di balik keindahan yang memukau ini, tersembunyi kerapuhan yang mendalam. Keajaiban-keajaiban ini, yang membuat Papua begitu istimewa, kini menghadapi ancaman nyata. Mari kita selami lebih dalam 5 keajaiban paling menakjubkan yang harus kita jaga. Pertama, mari kita sambut sang raja dari hutan Papua, permata hidup yang telah memukau para penjelajah dan ilmuwan selama berabad-abad. Cendrawasih. Burung-burung ini bukan sekadar unggas biasa. Mereka adalah mahakarya evolusi, dengan bulu-bulu yang berkilauan seperti pelangi dan ritual tarian kawin yang begitu memesona, seolah dipahat langsung dari surga. Lebih dari 40 spesies cendrawasih mendiami hutan lebat Papua, menjadikannya pusat keberagaman burung surga ini. Setiap spesies memiliki keunikan tarian dan pola bulu yang tak ada duanya. Ambil contoh cendrawasih merah, Paradisea rubra, dengan mahkota birunya yang unik dan tarian akrobatiknya yang energik di atas ranting yang telah dibersihkan. Atau cendrawasih botak, Cicinnurus respublica, yang memperlihatkan kulit kepala biru terang tanpa bulu saat menari di antara pepohonan rendah.
menciptakan kontras visual yang menakjubkan. Tarian kawin cendrawasih adalah salah satu pertunjukan alam paling spektakuler, di mana jantan akan membersihkan panggung mereka di hutan, mengembangkan bulu-bulu indahnya dengan presisi luar biasa, dan melakukan gerakan rumit yang diwariskan dari generasi ke generasi untuk memikat betina. Kehadiran cendrawasih juga memiliki makna mendalam bagi masyarakat adat Papua, seringkali menjadi simbol kemurnian, keindahan, dan keagungan alam yang harus dihormati. Namun, keindahan yang luar biasa ini menjadi pedang bermata dua. Ancaman utama bagi cendrawasih adalah perburuan liar untuk diambil bulunya yang seringkali dilakukan secara ilegal untuk pasar gelap internasional. Ditambah lagi, hilangnya habitat akibat deforestasi yang masif, penebangan liar, serta pembukaan lahan untuk perkebunan monokultur terus menggerus rumah mereka, memecah belah populasi, dan mengurangi akses mereka ke sumber daya. Beberapa spesies kini berada dalam status rentan hingga terancam punah. Berbagai upaya konservasi terus digalakkan. Penegakan hukum yang lebih ketat terhadap perdagangan ilegal, perluasan dan perlindungan kawasan hutan, seperti Taman Nasional Lorentz dan Taman Nasional Teluk Cendrawasih, serta program edukasi dan pemberdayaan masyarakat lokal tentang pentingnya menjaga cendrawasih sebagai ikon budaya dan kekayaan alam adalah langkah krusial agar sang penari surga ini tak hanya menjadi legenda di buku sejarah, namun terus menari di hutan-hutan Papua. Dari hutan yang rimbun, mari menyelam ke kedalaman perairan Papua yang menakjubkan, khususnya di Raja Ampat, yang telah diakui sebagai epicentrum keanekaragaman hayati laut dunia. Di sini, Anda akan bertemu dengan salah satu penghuni laut paling aneh sekaligus memesona, yang benar-benar mengubah cara kita memandang predator laut. Hiu berjalan. Ya, Anda tidak salah dengar. Hiu kecil ini tidak berenang jauh di perairan terbuka, melainkan berjalan dengan anggun di dasar laut menggunakan siripnya yang berotot, seolah-olah ia sedang menjelajahi tamannya sendiri dengan kaki-kakinya yang ramping. Jenis hiu karpet kecil ini seperti epaulet shark, Hemistylium ocellatum, dan Halmahera walking shark, Hemistylium halmahera, adalah bukti hidup betapa alam menciptakan adaptasi yang luar biasa. Mereka memiliki kemampuan unik untuk bertahan hidup di luar air hingga 3 jam dalam kondisi oksigen rendah, bersembunyi di celah bebatuan atau lumpur dangkal saat air surut untuk menunggu air pasang kembali. Ini adalah strategi bertahan hidup yang brilian, memungkinkan mereka untuk berburu mangsa seperti krustasia kecil, cacing, atau ikan-ikan kecil yang bersembunyi di celah-celah karang atau padang lamun. Populasi hiu berjalan terutama ditemukan di perairan dangkal yang kaya terumbu karang dan padang lamun di sekitar Raja Ampat dan wilayah Papua lainnya. Keberadaan mereka adalah indikator kunci kesehatan ekosistem karang yang rapuh. Mereka adalah penjaga karang yang pendiam, memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Namun, keunikan dan keindahan habitat mereka juga menghadapi ancaman serius. Degradasi terumbu karang akibat perubahan iklim, pemanasan suhu laut, dan pengasaman laut adalah ancaman terbesar. Praktik penangkapan ikan yang merusak seperti penggunaan bom atau sianida, serta polusi laut dari aktivitas manusia, juga mengancam kelangsungan hidup mereka dan seluruh ekosistem rumahnya. Meskipun belum terancam punah secara global, populasi lokal sangat rentan terhadap gangguan habitat. Upaya konservasi untuk hiu berjalan dan ekosistemnya sangat vital. Perlindungan kawasan laut yang ketat, pengembangan wisata bahari yang bertanggung jawab dan berkelanjutan untuk meminimalkan dampak negatif, serta pendidikan masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan terumbu karang dan biota lautnya adalah langkah-langkah kunci. Melindungi rumah hiu berjalan berarti melindungi salah satu keajaiban terbesar di bawah laut Papua, sebuah warisan yang tak ternilai bagi dunia. Papua tak hanya punya hutan dan laut yang menghijau, tapi juga sebuah keajaiban yang melawan logika dan menantang pemahaman kita tentang iklim. Puncak-puncak gunung bersalju di garis khatulistiwa. Inilah keajaiban Gletser Puncak Jaya, satu-satunya gletser tropis yang tersisa di Indonesia, dan salah satu dari sangat sedikit yang masih ada di dunia.
Sebuah kontradiksi alam yang menakjubkan. Hamparan salju abadi yang memutih di tengah iklim tropis yang lembab, hanya beberapa derajat dari ekuator. Puncak Jaya, atau yang dikenal juga sebagai Carstensz Pyramid, adalah salah satu dari 7 puncak dunia, Seven Summits. Menarik pendaki dari seluruh penjuru bumi. Keberadaan gletser di puncaknya menjadikannya fenomena geologis yang sangat langka dan berharga, tidak hanya sebagai penanda geografis, tetapi juga sebagai rekaman sejarah iklim bumi yang tak ternilai. Namun, keajaiban ini sedang berada di ambang kepunahan yang menyedihkan. Akibat pemanasan global dan perubahan iklim yang tak terbantahkan, gletser ini mencair dengan kecepatan yang sangat mengkhawatirkan, jauh lebih cepat dari yang diperkirakan sebelumnya. Data ilmiah dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa luas permukaan gletser Puncak Jaya telah menyusut drastis dalam beberapa dekade terakhir, mengikis sisa-sisa es purba. Para ilmuwan memperkirakan, tanpa perubahan signifikan dalam emisi gas rumah kaca secara global, gletser Puncak Jaya bisa menghilang sepenuhnya dalam beberapa dekade mendatang, mungkin sebelum tahun 2050. Kehilangan gletser ini bukan hanya berarti hilangnya sebuah keindahan alam yang unik bagi Indonesia, tapi juga hilangnya data sejarah iklim yang tak tergantikan. Ini adalah pengingat nyata, sebuah lonceng darurat yang berbunyi dari puncak tertinggi Indonesia, tentang dampak mengerikan perubahan iklim terhadap planet kita, dan mendesaknya tindakan kolektif dari seluruh umat manusia. Melindungi gletser ini berarti menyelamatkan sebagian kecil dari sejarah bumi dan masa depan kita sendiri yang bergantung pada keseimbangan iklim. Selanjutnya, bayangkan seekor kanguru, tapi bukan di padang rumput yang luas, melainkan di puncak-puncak pohon yang tinggi, bergelantungan dengan cekatan di antara dahan-dahan. Inilah kanguru pohon, Dendrolagus, mamalia berkantung unik yang beradaptasi secara luar biasa untuk hidup di pepohonan, berbeda jauh dengan kerabatnya di darat. Mereka adalah salah satu contoh paling menakjubkan dari adaptasi evolusi di dunia marsupial. Ada beberapa spesies kanguru pohon yang endemik di hutan hujan pegunungan Papua dan sebagian kecil Australia. Spesies seperti kanguru pohon Goodfellow, Dendrolagus goodfellowi, dengan warna bulu coklat kemerahan dan 2 garis emas di punggungnya yang khas, kanguru pohon Matschie, Dendrolagus matschii, dengan bulu coklat gelap dan bercak kekuningan, atau kanguru pohon Manto grizzled, Dendrolagus inustus, yang dikenal sebagai salah satu spesies terbesar dengan warna abu-abu kehitaman. Mereka semua adalah akrobat ulung di ketinggian. Mereka memiliki cakar kuat yang melengkung sempurna untuk mencengkeram dahan dan ekor panjang yang tidak berbulu sebagai penyeimbang sempurna saat melompat di antara kanopi hutan yang rapat. Hampir seluruh hidup kanguru pohon dihabiskan di atas pohon, mencari makan berupa daun-daunan, buah-buahan, dan bunga. Mereka turun ke tanah hanya sesekali, biasanya untuk berpindah pohon atau mencari air. Sifat mereka yang cenderung pemalu dan seringkali nokturnal juga menambah misteri di balik keberadaan mereka di hutan belantara Papua. Namun, keunikan dan gaya hidup kanguru pohon tidak membuatnya kebal dari ancaman serius. Deforestasi adalah ancaman terbesar, menghancurkan habitat mereka yang vital. Fragmentasi hutan juga membuat populasi terpisah dan rentan terhadap perburuan dan penyakit. Selain itu, perburuan oleh masyarakat lokal untuk konsumsi, meskipun dengan metode tradisional, tetap menjadi tekanan bagi populasi yang sudah terbatas. Beberapa spesies kanguru pohon kini masuk dalam kategori terancam punah dalam daftar IUCN. Upaya konservasi untuk kanguru pohon melibatkan penetapan kawasan lindung yang lebih luas dan patroli anti perburuan yang lebih intensif. Program penangkaran dan rehabilitasi di lembaga konservasi, serta penelitian mendalam untuk memahami dinamika populasi dan perilaku mereka sangat penting untuk upaya jangka panjang. Edukasi kepada masyarakat setempat tentang pentingnya menjaga kanguru pohon sebagai bagian dari warisan alam mereka juga sangat krusial agar mereka bisa terus bergelantungan di kanopi Papua. Terakhir, mari kita kagumi keindahan tersembunyi yang mekar dalam bayangan dan kelembaban hutan Papua, anggrek hitam Papua. Ini bukan sekedar anggrek biasa. Spesies endemik ini dengan nama ilmiah Coelogine pandurata adalah salah satu flora paling langka dan eksotis di dunia,
Dikenal karena kelopak bunganya yang berwarna hitam legam yang kontras sempurna dengan labellum. Bibir bunga, hijau muda cerah, menciptakan tampilan yang sangat dramatis, elegan, dan misterius. Warnanya yang gelap pekat seperti beludru membuatnya tampak seperti permata yang tersembunyi di kegelapan hutan. Anggrek hitam Papua tumbuh secara epifit, menempel pada batang atau dahan pohon-pohon besar di hutan hujan dataran rendah hingga rawa gambut yang lembab. Aromanya yang khas dan sedikit wangi juga menambah daya tariknya, memikat serangga penyerbuk. Keberadaannya di alam liar adalah indikator betapa kaya dan beragamnya ekosistem hutan Papua, yang menjadi rumah bagi ribuan spesies anggrek lainnya. Banyak di antaranya bahkan belum teridentifikasi oleh ilmuwan. Namun, keindahan yang memikat ini juga membawa serta kerentanan yang serius. Anggrek hitam ini, seperti banyak harta karun flora langka lainnya, terancam oleh deforestasi yang terus-menerus mengikis habitat aslinya. Pembukaan lahan untuk pertanian, permukiman dan industri kayu tanpa kendali telah merenggut jutaan pohon tempat mereka hidup. Selain itu, perdagangan ilegal tanaman hias menjadi ancaman serius, di mana para pemburu flora mengambilnya langsung dari alam untuk diperjualbelikan di pasar gelap, menguras populasinya, dan mengganggu keseimbangan ekosistem yang rapuh. Upaya konservasi untuk anggrek hitam Papua dan flora endemik lainnya sangatlah penting. Perlindungan kawasan hutan yang ketat, program penangkaran in situ di habitat aslinya, dan ex situ di luar habitat, seperti kebun raya, untuk memperbanyak populasi, serta edukasi publik tentang pentingnya menjaga keanekaragaman flora dan larangan mengambil tumbuhan langka dari alam, adalah langkah krusial untuk memastikan bunga-bunga eksotis ini terus mekar dan memperkaya biodiversitas Papua untuk generasi mendatang. Dari langit hingga dasar laut, dari puncak gunung hingga hutan terpencil, Papua adalah bukti nyata keagungan alam semesta, sebuah laboratorium hidup yang tak ada bandingannya. Cendrawasih yang menari, kanguru pohon yang berakrobat, hiu berjalan yang unik, gletser puncak jaya yang meratap, hingga anggrek hitam yang misterius, mereka semua adalah bagian tak terpisahkan dari identitas bumi kita dan alarm bagi kita semua untuk bertindak. Kepunahan satu spesies adalah kerugian bagi seluruh ekosistem, sebuah lubang yang tak akan pernah bisa diisi. Dan hilangnya keajaiban alam adalah kerugian bagi jiwa manusia, bagi generasi yang akan datang, yang tak lagi bisa menyaksikan keindahan ini secara langsung. Papua adalah pengingat bahwa kita hidup di planet yang luar biasa, namun juga rapuh, dan setiap tindakan kita memiliki dampak besar. Maka, mari bersama-sama menjadi penjaga surga terakhir ini. Sebarkan kesadaran ini, dukung upaya konservasi yang efektif, dan jadilah bagian dari solusi sekecil apapun itu. Setiap pilihan kita, mulai dari apa yang kita konsumsi, bagaimana kita berwisata, hingga bagaimana kita berbagi informasi, berkontribusi pada masa depan. Karena masa depan Papua, masa depan biodiversitas global, dan masa depan planet kita ada di tangan kita. Jika Anda terinspirasi oleh keajaiban Papua ini, jangan lupa untuk like video ini, komen pendapat atau pengalaman Anda tentang Papua. Bagikan video ini agar lebih banyak lagi yang tahu tentang keajaiban dan ancaman di Papua. Dan yang terpenting, subscribe channel kami untuk terus menjelajahi keindahan dan misteri alam Indonesia lainnya. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.